sama dengan bawal. Ini bawal, yang birannya itu yang kuning. Nah, jadi orang kadang-kadang nggak tahu birannya kayak, nah beda kan? Nah, satu hitam, satu kuning. Nanti yang bedakan satu ekor, warnanya kan beda. Warnanya ini sama belakang. Kita udah sampai di tempat ini guys. Jadi sebelumnya Pak siapa aja ya pembeli atau dalam pemeliharaan ikan itu kan Bapak yang berbagi Harga mungkin, kenapa kita agak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin melakukan wawancara kepada toko ikan hias yang ada di Nanggung. Perkenalkan, nama saya Darwidia. Nama saya Fikri Eka Indonesia. Nama saya Bila Semutakim. Nama saya Davin Davis Rengko. Nama saya Agi Payuda. Nama saya Denis Pratama. Dan saya Betantus Kileni Panusilata. Yuk kita ikutin gimana wawancaranya pada siang hari ini. Jadi lokasinya di sebelum pom bensin guys. Di sini nggak cuma jualan ikan guys. Di sini ada ini hewan apa juga nih, nggak tahu nih. Tupai atau apalah ini. Terus ini ada ikannya dengan arwana, terus ada ikan sana. Di sini juga jual akuarium guys. Nah, jadi kita udah sampai di tempat ini guys. Jadi sebelumnya Pak, mohon maaf kenal dengan Bapak siapa Pak? dengan pakil? Jadi latar belakang Bapak buka usaha ikan hias ini apa sih Pak? Latar belakang saya buka usaha ini, yang pertama adalah hobi. Kedua, saya kembangkan hobi yang menghasilkan. Nah, di sini tuh ada ikannya tuh ada jenis apa aja sih Pak? Ini kita dari ikan dari gapi sampai dengan ikan arwana. Bisa untuk kisaran modal membuka usaha ini tuh berapa ya? Awal dulu saya buka kurang lebih 50. Nah, kan Bapak penjual ikan hias ya. Betul. Kira-kira siapa aja ya pembeli atau target marketingnya untuk membeli ikan hias ini? Sebetulnya target saya adalah untuk ikan hias ini sebetulnya kan kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan pokok, ya. Jadi untuk masyarakat di perumahan tidak ada orang Citra Grand, orang Agres, Bukit Golf, ya. Jadi orang pulang kerja mungkin di kantor capek, nah langsung di rumah lihat akuarium. Tapi juga tidak, makanya kita harga yang murah seperti ini. Anak-anak kecil itu udah pemula belajar mengenali ikan. Saya juga ada. Untuk penjualannya teknik atau teknik marketingnya itu seperti apa ya Pak? Teknik marketingnya di sini, ya. Jadi barang kita display, ya, kita display dengan keadaan mungkin kita ada apa, ada mejanya, ada rumputnya, menarik. Nah, dengan begitu orang akan beli. Terus kita juga tonjolkan di depan, biar orang lewat melihat langsung beli. Karena kalau nggak kelihatan, ya orang nggak tahu kalau kita jual ikan. Oke, ya. Dalam pemeliharaan ikan ini kan Bapak punya ikan yang berbagai jenis ya Pak? Boleh kasih contoh nggak Pak? Satu aja ikan yang kira-kira dari pemeliharaannya, anak-anakannya, atau teknik itu. Oh, teknik untuk ikan ini pertama, ya kita sediakan media dulu. Media itu dari akuarium atau tank, lanjut termasuk filternya deh. Filternya itu penting biar ikan tidak mati. Jadi kita akuarium, kita kasih filter, langsung air, ya kita kasih ikan. Begitu. Kalau dari sini Pak,
Pak jenis ikan yang paling Paling langka atau paling bisa dicari? ikan yang paling langka susah dicari, yaitu ada yang paling depan itu Brazil arwana Brazil ya, sama ini arwana Giardini Papua. Oh, dari Papua. Ini dari Papua itu. Ikan di sini kalau boleh tahu pakannya apa Pak? Atau mungkin Termasuk ada dua macam. Satu itu pelet, itu untuk yang non predator ya, artinya ya kayak model kopi, sapi, ya ikan mas. Tapi untuk ikan-ikan besar seperti ini predator kayak kana, arwana, ini apa itu aligator, ada piranha juga, ada piranha. Itu ikan-ikan kecil seperti ini, makanannya ikan mas, ikan, karena dia pemakan daging. dari perkembangbiakannya di sini tuh Saya kebetulan di sini tidak pembiakan ya. Saya seller aja, saya jualan aja. Iya. Jadi tidak di pembiakan. Tapi bagaimana ikan di sini tidak mati aja begitu. Makanya orang bingung kok saya di rumah mati ya, itu ada tekniknya. mau tahu nih Pak dari di sini tuh kira-kira yang sering laku atau sedikit jual itu apa? Nah, yang sekarang yang baru viral adalah ikan yang muda seperti ini. Namanya ikan glowfish. Glowfish itu dulu dari luar negeri. Waktu dari luar negeri dulu pertama saya jual itu 40.000. Nanti sekarang sudah murah. Karena apa? Di Indonesia udah bisa terbang di Indonesia. Itu di luar negeri. Dulu yang warna-warna gini kan adanya cuma ikan laut. Ya, tapi ini ikan air biasa, air tawar. Iya. Dan orang masih ada apa tuh? Ibu-ibu itu masih ragu. Om, ini nanti sampai rumah luntur nggak gitu? Enggak, emang seperti ini. Seperti ini. Lopez ini paling best sellernya. Iya, karena murah sekarang. Dulu mahal dulu 40.000, sekarang 10.300. Dulu satu 40.000. Kalau tadi masalah Bapak bilang Bapak bisa berapa? Bapak sendiri ikan bunga ini emang Bapak dari orang terdekat atau Untuk pengadaan ikan yang pertama adalah saya dikirim dari petani ikan dari Bogor. Terus kedua, kami belanja sendiri kadang-kadang melihat karena mungkin kita contohnya itu di pasar ikan Jatinegara. Itu pasar ikan terbesar di Jakarta itu Jatinegara. saya kan saya lihat tadi kayak Bapak sebutin ada yang admin dari Bali, Iya. ada yang Papua. Papua, memang bisa ditemukan ya. Iya. Ada lagi yang paling mahal, sekarang berkosong. Itu adalah surfer red dari Kucing. Ancaman sampai rugi. Kalau rugi itu kira-kira apa sih yang bikin kira-kira bisa bikin usahanya itu bangkrut atau gagal? Ancamannya itu adalah perawatannya. Ya, kalau perawatan kita jelek, ya kemungkinan ikannya mati, ya itu akan terugi. Yang pertama. Yang kedua juga penampilan. Nggak ada penampilan, ikan nggak dibersihkan, tidak biasa menarik, jadi orang tidak akan beli. Itu juga ancaman kita. Ya makanya bagaimana kita tempat yang menarik, kita kasih lampu, ya kotorannya kita bersihkan, ya terus mungkin ikannya kita lengkapi, itu akan terhindar dari ancaman kebakaran. Jadi intinya pemeliharaan sama penampilan ikannya Penampilan yang ikan menarik gitu. yang menarik. Terus juga mungkin nanti harga mungkin kenapa kita agak sepi, mungkin kita turunkan aja. Mungkin ini baru Indonesia kan nggak baik-baik saja, mungkin ini
pada tahun baru itu banyak untuk kebutuhan sekolah. Nah, jadi ini karena apa? Seperti saya sampaikan tadi, bahwa akuarium ini adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan nomor 2 setelah kita makan. Setelah makan kita cukup, baru kita beli ke ikan. Kan ini termasuk hiburan kan. Oke, adik. Manusia. Ya, coba saya. Oh ya, biasanya Pak, Bapak ini nggak ada pekerjaan atau Bapak sendiri aja yang rawat? Ini saya punya, tapi kita punya karyawan ini bagi. Kalau ini cuma satu atau satu aja? Satu sama Bapak yang ngatur ikan ini.